Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah 2 minggu minyak goreng kemasan subsidi minyak kita menghilang dari pasar di Kota Bandung. Salah satu korban penipuan penggandaan uang oleh Wawon CS lolos dari maut. Observatorium Boscha rayakan 100 tahun kehadirannya sebagai pusat penelitian astronomi. Pengakuan majikan pengemudi mobil Audi yang dituding menabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas sebagai istri anggota polisi dibantah Polres Cianjur. Kini anggota Polda Metro Jaya pemilik mobil Audi tersebut tengah menunggu sidang pelanggaran kode etik. Kasus tabrak lari Selvi Amelia Nuraini, mahasiswi Universitas Surya Kencana tanggal 20 Januari lalu, terus menguak fakta baru. Mobil sedan Audi yang dituduh menabrak korban rupanya milik seorang anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya berpangkat kompol berinisial D. Dan saat kejadian tengah digunakan oleh istrinya. Saya teleponan sama suami saya kan, ikut ya, iya ikut, ya udah nggak apa-apa Bi, tutup jendelanya gitu kan, ya udah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau status atas izin suami saya. Ibu ini istri kedua dari. Iya, saya istrinya. Istri pertama apa kedua? Saya istrinya. Boleh disebutkan nama suami? Nama suaminya? Ya adalah. Tapi polisi ya Bu? Iya betul. Anggota Polda Metro Jaya. Ya. Polda Metro ya. Bu, AKP, boleh inisialin AKP, Kompol, Kombes? Adalah Pak. Inisialnya? D. Namun pengakuan mengenai status saksi Nur sebagai istri anggota polisi dibantah Polres Cianjur. Dari hasil pemeriksaan polisi, Nur mengaku sebagai teman dekat anggota Polda Metro Jaya tersebut dan bukan seorang istri. Ya, pada saat dilakukan pemeriksaan di depan penyidik, saksi yang berada di mobil Audi tersebut yang merupakan majikan dari supir yang menjadi tersangka menyampaikan bahwa status hubungan dengan anggota polisi adalah teman dekat. Itu yang disampaikan kepada penyidik, sehingga kita pada kesempatan awal memang menyampaikan itu adalah statusnya adalah teman dekat dari anggota polisi. Ya, itu yang disampaikan dari saksi EN kepada Pak penyidik. Satu lagi Menan, terkait mobil Audi sendiri. Saat ini Polda Metro Jaya telah menerima pelimpahan berkas dari Div Propam Polri terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Kompol D terkait tindakan yang menurunkan citra Polri dan melakukan perbuatan perselingkuhan. Sedangkan Polres Cianjur kini tengah mengkaji kemungkinan melakukan autopsi jenazah Selvi Amelia Nuraini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Salah satu korban penipuan penggandaan uang oleh Wawon CS selamat dari pembunuhan. Warga Karawang yang pernah bekerja sebagai pekerja migran di Dubai Uni Emirat Arab ini nyaris kehilangan seluruh gajinya selama 6 tahun bekerja di negeri orang. Aslem kini hidup sederhana di kampungnya Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Ia adalah salah satu korban penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh tersangka Wawon, Solihin, dan Deden. Namun beruntung ia tak sampai jadi korban pembunuhan berantai. Aslem mengisahkan saat ia bekerja di Dubai Uni Emirat Arab, temannya Yeni yang adalah istri Dede, salah satu anggota komplotan Wawon CS, menawarkan jasa penyimpanan uang gajinya sebagai pekerja migran di Dubai dengan iming-iming keuntungan. Iming-imingnya itu sama dia diajak katanya kamu mau ikutan, enggak bilang memanfaatkan ganda uang, bilangnya mau nyimpan uang enggak katanya di yang namanya si Aki, yang nggak tahu sama Wawon itu mah nggak tahu ya, bilangnya si Aki katanya katanya ntar di uangnya disimpan dapat rumah, mobil,
uang katanya. Iya terbiul gitu sama kata-kata dia. Terus katanya dikasih modalnya segini, katanya 24. Ya pokoknya 24 itu modalnya, modal doang. Ya terus saya transfer ke sana. Terus ikutan kayak gitu. Ada mungkin gajian, saya transfer. Terus si Akinya bilang, bisa nggak katanya ngirimin uang sebulan katanya 3 juta lebih, ya saya kirimin. Bulan itu setor uang Ya pokoknya tiap bulan, semenjak tiap bulan terus saya 6 tahun di sana pokoknya terus ke keluarga saya cuma ngumpulin dari hasil pengiriman dari sana. Di tahun ketiga bekerja di Dubai, Aslim meminta cuti kepada majikannya untuk pulang ke Indonesia. Namun ia tidak pulang ke rumah tapi malah tinggal di Cianjur, tempat ketiga tersangka. Sebab Wawon CS mengancamnya agar tidak memberitahu keluarga bahwa ia menyetor uang gajinya ke Wawon CS. 3 bulan kemudian, ia pun kembali ke Dubai hingga habis masa kontraknya. Saat ia pulang kembali, tersangka Wawon sempat memintanya datang ke Bandung dan menjanjikan uang lebih banyak dari hasil tabungan. Tapi Aslim yang mulai menaruh curiga menolaknya. Ya tadinya kan suruh ke sana lagi, sayanya nggak mau. Kata saya gini, ngapain saya nggak ke Cianjur, bilangnya ke Bandung. Katanya kamu mau suksesnya, ayo kalau mau pingin uang katanya ke Bandung. Kata saya ngapain ke Bandung, saya nggak punya uang. Kata saya teh, udah saya aja nunggu di sini. Itu terus nggak komunikasi lagi. Saya tahu-tahu sekarang aja itu korban di Bekasi. Saya alhamdulillah itu ya Pak ya, bersyukur. Saya ada di kampung saya ini di Kerawang. Saya lolos dari pembantaian. Kalau mungkin ibu waktu itu nyamperin bisa jadi. Iya mungkin dianya udah minta suruh ke sana lagi, saya udah nggak ada. Akibat tergiur iming-iming Wawon CS, nyaris seluruh gajinya selama 6 tahun bekerja di Dubai sebesar ratusan juta rupiah raib. Harapan bisa membangun rumah yang lebih bagus pun sirna. Kini Aslim hidup dengan berjualan kecil-kecilan di depan rumahnya. Samsu Nursa melaporkan dari Kabupaten Karawang. Ratusan tabung gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan di Kabupaten Cirebon raib di gondol maling. Pencuri masuk dengan cara merusak kunci gembok dan rolling door. Sahri, pemilik pangkalan gas LPG di Blok Karangturi, Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Senin pagi langsung lemas saat melihat pintu rolling door kiosnya terbuka sebagian dan nyaris seluruh tabung gas LPG 3 kg yang ada di kios raib di gondol maling. Senin subuh ia datang untuk membuka kios seperti biasa. Tidak hanya tabung gas, mesin jahit dan timbangan beras juga hilang. Yang hilang apa aja tuh? Saya ngelongok ngelihat kondisi di dalam itu ada hampir semua tabung gas yang ada di dalam kios itu dikuras habis sama maling itu. Terus ada mesin jahit untuk karung beras sama timbangan digital duduk untuk beras. Itu semua udah nggak ada di lokasi. Berapa jumlah tabung? Kurang lebih ada sekitar 100 tabung. Petugas Inafis dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sidik jari di pintu dan dinding kios. Diduga pencurian dilakukan lebih dari 1 orang. Pencuri masuk dan menguras isi kios dengan memotong gembok pintu kios. Nah, dari hasil olah TKP ya bahwa warung atau kiosnya milik Mas Are ini rolling door-nya dijebol. Ya, dijebol. Kemudian hasil cek TKP pula ada beberapa barang yang diambil. Petugas akan menyelidiki pemilik sidik jari yang samar ditemukan pada rolling door kios. Akibat kejadian ini, pemilik mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pencurian uang dalam kotak amal masjid terjadi di Kabupaten Purwakarta. Aksi pelaku yang diduga pasangan suami istri terekam kamera pengawas masjid. Modusnya pelaku berpura-pura hendak menjalankan ibadah sholat duha. Pencurian kotak amal dengan mencongkel gembok terjadi di Masjid Jami Al-Mursidin di Kelurahan Nagiri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa ini diketahui setelah salah seorang warga memberitahu pengurus masjid lantaran ia melihat 2 orang yang diduga pasangan suami istri pergi dengan terburu-buru, sementara kotak amal masjid dalam kondisi rusak.
Untuk memastikan hal itu, pengurus masjid kemudian memeriksa kamera pengawas yang terpasang di masjid. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pasangan suami istri tersebut diduga sebagai pelaku pencurian. Sebelum mencongkel kotak amal, kedua pelaku sempat bertemu dengan salah seorang pengurus masjid. Mereka mengaku hendak ke Bandung dan sengaja mampir ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat duha. Setelah laporan kita lihat CCTV, ternyata itu kejadiannya gitu. Itu kelihatannya suami istri, Pak? Ya suami istri ya, rupanya gitu ya, karena istrinya ada tunggu di sini, pulangnya langsung bareng tunggu di luar di sini. Alasannya mau ikut sembahyang duha katanya gitu. Alasannya tuh. Tadinya sempat ngobrol loh ya? Sempat ngobrol sama sesepuh di sini, Pak Koko. Ya. Mau sholat duha gitu? Ya karena mau pulang ke Bandung katanya. Itu berapa kotak, Pak, yang dicongkel, Pak? Cuma satu. Yang di sebelah aja? Ya, yang tengah aja. Itu yang sebelah sana, yang kecil enggak. Yang ini enggak, cuma satu aja yang kecil. Akibat kejadian ini, uang dalam kotak amal masjid berjumlah ratusan ribu rupiah raib dibawa kabur pelaku. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.